Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Sebelum salat Isya kita laksanakan, marilah kita simak dan dengarkan bersama kultum yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi MA dengan tema aktualisasi nilai puasa pasca Ramadan. Pada beliau, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, Sa'imin sa'imat, mu'takifin mu'takifat, qa'imin qa'imat, qanitin qanitat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Singkat saja sesuai tema yang telah diamanahkan untuk tiang sampaikan, mengenai aktualisasi nilai puasa atau nilai puasa di bulan suci Ramadan pasca Ramadan. Kembali mengingatkan kita pada satu ayat yang paling mendasar dalam soal ibadah puasa Ramadan ini dan apa target dan tujuannya, di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hanya pada dua kata itu sehingga dapat kita simpulkan bahwa di Ramadan ini kita sesungguhnya sedang digodok, sedang riyadhah. Kita sedang mendongkrak, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa yang merupakan hasil daripada puasa Ramadan itu seharusnya lebih nampak setelah Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan kita sedang mendongkraknya, kita sedang membangunkannya setelah lama dia tertidur. Jadi setelah Ramadan mestinya ketakwaan itu lebih nampak. Dan untuk diketahui ketika Allah menyebutkan kaum-kaum umat terdahulu sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu, lalu ditutup dengan moga-moga kamu bertakwa, seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa umat-umat terdahulu diwajibkan kepada mereka puasa, tetapi sayangnya mereka tidak berhasil mencapai takwa dengan puasa itu. Karena itu moga-moga kamu wahai umat Rasulullah SAW dapat berhasil meraih takwa itu dengan ibadah puasa yang sudah dahulu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari setelah bulan suci Ramadan kita tunjukkan kepada diri kita hasil daripada penghidupan kita terhadap bulan suci Ramadan dengan bertakwa, menjaga ketakwaan kita. Akan lebih bagus lagi apabila kita terus meningkatkan dan meningkatkannya. Dan itu ada ciri-cirinya. Kalau misalnya ada yang bertanya, ada enggak ciri-cirinya orang yang berhasil puasanya atau ciri-ciri orang yang bertakwa itu sendiri? Ada. Sangat nampak. Seperti apa misalnya? Sederhana ketika Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, yang bagus takwanya lah, maka dia akan menemukan jalan keluar dari berbagai problematika, enggak susah-susah hidupnya, dan rezekinya datang dari segala penjuru. Berdasarkan ayat ini tidak salah kalau kita mengatakan orang yang susah-susah dan rezekinya itu sulit, galau-galau diri hidupnya, susah, stres, frustasi, tidak salah kita mengatakan, menilai bahwa sifat semacam itu adalah salah satu tanda tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak menjaga takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya satu dua ayat, dalam ayat lain Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua urusannya dimudahkan. Jadi
bisa kita tandai diri kita ini sukses nggak selama di bulan Ramadan ini. Kalau setelah Ramadan ini kita semua urusan jadi tambah sulit, aduh berarti tidur aja sepanjang Ramadan itu. Memang tidak mudah kita menghidupkan satu bulan full 24 jam sehari. Ya, jangan harinya, malamnya lah, setidaknya begitu. Malamnya tidak bisa semuanya, semua setiap malam, 10 malam terakhir. Insya Allah itu dapat disebut menghidupkan Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga pantas mendapatkan takwa yang setinggi-tingginya. 10 malam juga kebanyakan. Nah, malam ini malam keberapa Bapak Ibu? Masya Allah, tabarakallah. Memang banyak mengatakan itu rahasia Allah. Kenapa? Nabi sendiri tidak pernah menyampaikannya. Dan Nabi sendiri mengatakan itu rahasia Allah. Tetapi rahasia Allah itu tidak mustahil diungkapkan kepada hamba-hamba pilihannya, dan itu sudah terjadi bahkan sejak zaman sahabat. Buka kitab Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, sahabat ini radhiyallahu anhu, sampai beliau bersumpah, wallahi inni la a'lamuha, saya demi Allah tahu malam Lailatul Qadar itu kapan. Ditanya, kapan itu? Hiya Lailatul 27. Itu Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Abu Hurairah, sahabat juga. Siapa enggak kenal Sayyidina Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr. Dalam riwayat Muslim juga, beliau pernah bercerita, tadzakarna Lailatul Qadri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mengenang Lailatul Qadar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenangnya. Apa kata Nabi ketika itu? Ayyukum yadhkuru hina tala'al qamru wa huwa mithlu shiqqi jafnah. Kata Nabi, siapa di antara kalian mengingat suatu malam yang penuh anugerah berkah dari Allah pada malam itu, yang mana pada malam itu tala'al qamru wa huwa mithlu shiqqi jafnah, pada malam itu bulan itu seperti piring yang terbelah dua. Itu bahasa Nabi mengajak sahabat mengenang Lailatul Qadar yang sudah lewat. Para ulama tafsir kemudian mengkaji dan meneliti. Misalnya Imam Syekh Abdul Husain Al-Farisi, ulama tafsir, mengatakan, oh, bulan dalam posisi seperti itu tepatnya pada malam 27. Itu riwayat Muslim. Belum lagi Sayyidina Ibnu Abbas. Sayyidina Ibnu Abbas, sahabat yang didoakan secara pribadi langsung oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan Sayyidina Ibnu Abbas ini ilmu tafsir. Doa langsung dari Nabi, sehingga beliau dijuluki dengan turjumanul Quran. Dan itu doa Nabi. Itu seakan-akan doa Nabi memohon, ya Allah berikan ilmu laduni, engkau langsung ajarkan tafsir. Dan Sayyidina Ibnu Abbas sendiri pernah ditanya kapan Lailatul Qadar, beliau pun mengatakan malam 27, malam ini. Ditanya sama sahabat, kenapa? Kata beliau apa? Allah menciptakan 7 langit, Allah menciptakan 7 bumi, Allah menciptakan 7 hari, Allah mensyariatkan 7 kali tawaf putaran, Allah mensyariatkan 7 kali sa'i, Allah mensyariatkan 7 batu, 7 kali melontar. Itu jawaban Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Belum lagi ulama-ulama lain yang banyak para wali dibukakan kasyaf, disingkap hatinya, termasuk Imam Syafi'i. Beliau pun mengambil mazhab malam 27 seperti ini. Yang menarik alasan beliau dan sejumlah ulama, kata atau kalimat Lailatul Qadar, Lailatul Qadri terdiri dari 9 huruf, lam ya lam ta alif lam qaf dal ra, 9 huruf. 9. Disebut berapa kali dalam Al-Quran? 3 kali. Inna anzalna fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr 3 kali. 9 kali 3 27. Belum ulama lain juga memberikan keunikan dalam surat Lailatul Qadar itu sendiri. Surat Al-Qadar itu terdiri dari 30 kata. Dan kata hiya, salamun hiya, malam itu berada pada posisi yang kata yang ke-27. Dan banyak. Karena itu
Mari berdasarkan kepercayaan kita pada ulama-ulama dan para sahabat itu, jangan sia-siakan mana-mana malam ini. Sulit Ustadz kita hidupkan dari sepenuhnya, ngantuk doang kita. Jangan khawatir. Apa kata Nabi? Man qama ma'al imami hatta yansarif. Apa katanya? Kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa salat bersama imam sampai imamnya pergi. Jadi kalau belum pergi pulang imamnya, jangan pulang dulu. Apa kata Nabi? Kutiba lahu qiyamul lailah, maka dia dicatatkan untuknya telah menghidupkan satu malam penuh. Jadi kita tips sederhana menghidupkan Lailatul Qadar ini full, catatannya itu full, tinggal ikut imam sampai beliau pulang. Ini imamnya tawaduk luar biasa, ini tidak mau berdoa, orang lain aja disuruh doa. Padahal kalau pelungguh nggak bangun, nggak jadi kita. Harus kita juga ikut duduk, boleh. 8 rakaat, jangan tunggu di sini supaya tercatat menghidupkan satu malam penuh. Wabil khusus malam ini, malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan umur yang mana pada malam ini insyaallah lebih baik daripada ibadah selama lebih dari 1000 bulan. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.